Halo semuanya, melanjutkan dari bagian sebelumnya. Setelah Wang Ping dan Qing Yi pergi bersama, mereka kemudian mendirikan sebuah sekte manusia fana bernama Sekolah Surga. Dalam 3 tahun, Sekolah Surga berkembang dan menyebar di bagian utara planet Ranyun hingga menjadi sekte nomor 1. Di kota air luas, Wang Lin terus mendengar perkembangan Sekolah Surga. Di bagian utara planet Ranyun, berdirilah ibu kota megah Kekaisaran Dishen. Di dalam salah satu istana termegahnya, seorang pria paruh baya duduk sendirian. Ya, dia Wang Ping. Di atas meja terbentang sebuah peta besar. Dia memandang peta tersebut. Setelah waktu yang cukup lama, ia akhirnya menarik pandangannya. Malam semakin gelap. Wang Ping lalu berjalan keluar dari istana menuju halaman terbuka. Tak lama kemudian, sebuah jubah hangat disampirkan ke pundaknya. Sebuah tangan lembut menahan jubah itu agar tidak jatuh. Wang Ping menoleh sambil tersenyum tipis. Dia bertanya, masih belum tidur. Di belakangnya tampak seorang wanita cantik dan anggun. Dia adalah Qing Yi. Qing Yi mengungkapkan bahwa angin malam cukup dingin, jadi beristirahatlah lebih awal. Wang Ping meraih tangan Qing Yi lalu kembali menatap bulan di langit. Dia bertanya, kira-kira apa yang sedang ayah lakukan sekarang? Mendengar itu, wajah Qing Yi langsung memerah. Selama bertahun-tahun, ia telah menemani pria itu melalui suka dan duka bersamanya. Hubungan mereka tumbuh semakin dalam, namun setiap kali Wang Ping menunjukkan perhatian padanya, hatinya masih baper. Dengan suara lembut ia berkata bahwa itu seharusnya ayah Bang Wang Ping. Wang Ping tertawa pelan, mengatakan kalau ayahnya adalah ayah Qing Yi juga. Qing Yi semakin baper. Dia akhirnya menjawab bahwa mungkin ayah sedang beristirahat. Namun Wang Ping perlahan menggeleng. Dia mengatakan tidak mungkin. Dirinya bisa merasakan bahwa ayah sedang memperhatikannya sekarang. Pada saat yang sama, jauh di kota air luas di kediaman keluarga Wang Lin perlahan menarik kembali pandangannya. Ia duduk sendirian di halaman rumah tepat di bawah sebuah pohon besar. Dalam sekejap 5 tahun berlalu. Selama 5 tahun tersebut, Sekolah Surga berkembang dengan kecepatan luar biasa. Pengaruhnya menyebar luas hingga mencakup 3 kerajaan besar di planet Ranyun, bahkan terus meluas tanpa berhenti. Jika kedamaian terus terjaga, mungkin dunia fana akan tetap tenang. Namun 3 tahun lalu, perubahan besar tiba-tiba terjadi di Kekaisaran Dishen. Tanpa peringatan, Kekaisaran mulai menekan keberadaan Sekolah Surga. Pasukan dengan jumlah besar dikerahkan untuk memusnahkan para muridnya. Dalam sekejap, seluruh dunia fana terguncang. Perkembangan Sekolah Surga begitu cepat dan menggemparkan. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka berhasil mengambil alih kekuatan militer Kekaisaran Dishen tanpa menumpahkan setetes darah pun. Kurang dari 1 bulan sudah cukup bagi mereka untuk menumbangkan sebuah kekaisaran besar. Kekaisaran Daqin dan Kekaisaran Chen Yun pun tidak berani bertindak gegabah. Keduanya segera mengirim utusan ke Sekolah Surga untuk menandatangani perjanjian damai dan tidak saling menyerang. Sejak hari itu, nama Kekaisaran Dishen lenyap dari sejarah. Sebagai gantinya, lahirlah sebuah kekaisaran raksasa yang dikenal sebagai Kekaisaran Surga. Di ibu kota Kekaisaran Surga, Wang Ping mengenakan jubah naga hitam sambil berdiri di atas aula istana. Di sisinya, Qing Yi berdiri diam menemani. Para pejabat di bawah hanya bisa menundukkan kepala dengan hati penuh kegelisahan. Tak seorang pun mampu melihat isi hati kaisar baru mereka. Wang Ping seakan tidak memiliki keinginan terhadap apapun di dunia ini. Kekuasaan, kemuliaan, bahkan tahta tidak memiliki arti baginya. Seakan semua yang dilakukannya hanyalah untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang. Tatapan Wang Ping perlahan menyapu para pejabat lalu menembus jauh ke cakrawala. Perubahan besar di Kekaisaran Dishen akhirnya menarik perhatian para kultivator di planet Ranyun. Berbagai sekte dan kekuatan mulai menunjukkan tanda-tanda ingin ikut campur dalam urusan dunia fana. Namun, di tengah badai besar itu, kehidupan Wang Lin seperti biasa. Rambutnya semakin memutih dan kerutan di wajahnya bertambah jelas.
Tanpa disadari, 5 tahun telah berlalu sejak berdirinya Kekaisaran Surga. Pada tahun kelima itu, Kekaisaran Daqin dan Kekaisaran Chen Yun akhirnya melanggar perjanjian damai. Pasukan dari dua kekaisaran besar bergerak bersamaan melancarkan serangan ke wilayah Kekaisaran Surga. Tetapi semua itu tidak menarik perhatian Wang Lin sedikit pun. Setiap hari ia hanya duduk sendirian sambil minum anggur. Saat malam tiba, beberapa pelayan datang menjemputnya. Mereka tahu bahwa tuan mereka semakin renta. Ketika tidak minum, semuanya masih baik-baik saja. Namun setelah minum, mereka khawatir Wang Lin akan terjatuh jika tidak ada yang mendampingi. Setelah menyuruh para pelayan tua untuk pergi, Wang Lin duduk sendirian di halaman. Dia berkata pelan kalau waktu berlalu terlalu cepat. Ping Er sudah berusia 47 tahun. Mungkin dia sendiri sudah menemukan beberapa petunjuk. Di dunia luar, perang antara tiga kekaisaran perlahan memasuki tahap paling sengit. Awalnya, banyak para kultivator ikut campur dalam perperangan dunia fana, menyebabkan berbagai kejadian yang tak terduga terus berkemunculan. Namun semua itu berubah ketika Kaisar Kekaisaran Surga turun tangan secara pribadi. Namanya saja sudah cukup membuat para kultivator gentar. Tak peduli setinggi apa tingkat kultivasi mereka, tak seorang pun berani menentangnya secara langsung. Sedikit demi sedikit, para kultivator yang sebelumnya mencampuri urusan manusia mulai menarik diri. Selain kemunculan Wang Ping, alasan lain yang membuat para kultivator mundur adalah perintah dari tiga keluarga besar, keluarga Sun, Ran, dan Zhao. Di sebuah kamp militer, Wang Ping duduk di kursi utama di dalam tenda emas. Setelah memberi isyarat agar para pejabat istana mundur, ia perlahan berjalan keluar. Tatapannya tertuju pada Gunung Culian di kejauhan. Wajah Wang Ping kini tampak jauh lebih tua dibandingkan dulu. Pada saat itu, ia justru merindukan masa kecilnya yang sederhana. Ketika Wang Ping masih tenggelam dalam lamunan, Qing Yi keluar dan berdiri di sampingnya. Wanita itu menatapnya dengan lembut sebelum berkata pelan, "Bukankah itu tempat Wang Ping dibesarkan? Apakah Wang Ping ingin kembali melihatnya?" Wang Ping mengiyakan. Tak butuh waktu lama, beberapa sersan segera mengikuti dari belakang saat Wang Ping dan Qing Yi berjalan menuju Gunung Cuilian. Tak lama kemudian, asap tipis yang membumbung di kejauhan mulai terlihat jelas. Desa Bulan Jatuh perlahan muncul dalam pandangannya. Saat rombongan mereka mendekat, gonggongan anjing tiba-tiba memecah kesunyian malam. Di masa kacau seperti sekarang, seluruh penduduk desa Bulan Jatuh hidup dalam kewaspadaan tinggi. Begitu mendengar gonggongan itu, para penduduk segera keluar sambil membawa alat pertanian sebagai senjata seadanya. Mereka memandang dengan penuh kewaspadaan ke arah rombongan tentara, serta seorang pria dan wanita berpakaian sederhana. Menghadapi tatapan penuh permusuhan itu, Wang Ping tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang wajah-wajah penduduk desa satu persatu. Namun pada akhirnya, ia tidak mengenali seseorang pun. Senyum pahit perlahan muncul di wajahnya. Dalam sekejap, puluhan tahun telah lenyap begitu saja. Orang-orang yang dulu dikenalnya telah berubah terlalu banyak. Terlebih lagi, juga ada orang baru. Wang Ping kemudian mengajak Qing Yi ke gunung belakang karena kakek Sun dimakamkan di sana. Qing Yi menghela napas pelan sebelum melangkah ke depan bersama Wang Ping. Penduduk desa yang semula memenuhi jalan saling berpandangan dengan ragu. Setelah beberapa saat, mereka perlahan menyingkir membuka jalan bagi keduanya. Suasana desa menjadi sunyi. Tepat ketika Wang Ping hendak melangkah lebih jauh, sebuah suara lemah dipenuhi keraguan tiba-tiba terdengar memanggil Wang Ping. Tubuh Wang Ping pun sedikit berhenti. Ia perlahan berbalik dan tatapannya jatuh pada seorang wanita desa. Wanita itu tampak berusia sekitar 40 tahun. Namun di mata Wang Ping, sosok itu perlahan bertumpuk dengan bayangan seorang gadis muda dari masa lalu. Gadis yang pernah menatapnya sambil menggigit bibir dan berkata dengan marah, "Aku membencimu." Tatapan Wang Ping sedikit bergetar. Kenangan yang telah lama terkubur seakan kembali muncul. Wanita itu adalah Zhao Ruotong. Dia bertanya, "Apakah kamu benaran Wang Ping?" Wang Ping mengiyakan. Di samping Zhao Ruotong, tampak seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Wang Ping bertanya, "Apakah ini anakmu?" Zhao Ruotong mengangguk. Beberapa warga desa juga mulai mengenali Wang Ping, tetapi adanya para prajurit berbaju zirah membuat mereka tak berani mendekat.
Wang Ping pun memberitahu ke Zhou Ruotong bahwa dirinya ingin pergi menemui makam kakek Sun. Zhou Ruotong hanya bisa tersenyum pelan. Dari awal hingga akhir, tatapannya tak pernah tertuju pada Qing Yi. Ia kemudian berjalan ke samping suaminya, seorang pria kekar yang tampak seperti pemburu. Wang Ping berbalik menuju gunung belakang. Qing Yi diam-diam mengikuti di belakangnya. Sebelum pergi, ia sempat melirik Zhou Ruotong yang tengah mengusap kepala putrinya. Baru beberapa langkah Wang Ping berjalan, gadis kecil itu tiba-tiba memberanikan diri menjulurkan kepala dan berteriak ke Wang Ping bahwa namanya Sun Yanping. Langkah Wang Ping langsung terhenti. Nama itu berarti mengingat Ping. Hatinya terasa sesak. Setelah menarik napas panjang, ia tidak menoleh kembali dan terus berjalan pergi. Setelah Wang Ping benar-benar menghilang, para warga desa perlahan bubar. Suami Zhou Ruotong menghela napas sebelum bertanya mengapa sang istri melakukan ini. Zhou Ruotong menjawab bahwa ia sudah puas bisa bertemu dengannya sekali lagi. Di gunung belakang, makam Sun Tai tampak bersih menandakan seseorang selalu merawatnya. Wang Ping memberi penghormatan sebelum pergi. Di perjalanan turun gunung, ia berkata ke Qing Yi bahwa dirinya ingin menemui ayahnya. Sudah hampir 20 tahun ia tidak bertemu dengannya. Qing Yi tidak menjawab, ia hanya terus mengikuti Wang Ping. Baginya, kemanapun Wang Ping pergi, ia akan menemani. Sementara itu, di kota air luas, Wang Lin sudah lama tidak meninggalkan penginapan. Setiap hari ia hanya duduk sendirian di halaman, dia menunggu kepulangan putranya. 3 bulan kemudian, kota air luas jatuh dalam kekacauan akibat perang. Seluruh kota hampir kosong. Warga berbondong-bondong melarikan diri demi menghindari perperangan yang semakin mendekat. Meskipun pasukan Kekaisaran Surga tidak membantai warga sipil, rasa takut tetap menyelimuti warga. Setelah kota air luas jatuh ke tangan Kekaisaran Surga, pasukan terus bergerak menaklukkan wilayah demi wilayah di planet Ranyun. Wang Ping berdiri di luar kota yang telah berhasil direbut, tetapi ia tidak masuk untuk menikmati kemenangan. Ia hanya memandang ke kejauhan dan berbisik dalam hati bahwa dirinya belum menyelesaikan cita-citanya. Setelah semuanya selesai, barulah ia kembali menemui ayahnya. Kini, Wang Ping telah berusia 52 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Dachen dan Kekaisaran Chen-Yu menyerah satu demi satu, hingga akhirnya hanya tersisa satu penguasa di planet Ranyun, Kekaisaran Surga. 10 tahun kemudian, Wang Ping berusia 62 tahun. Meski menjadi penguasa tertinggi dunia fana, hatinya justru semakin lelah. Kekuasaan yang dahulu dikejarnya kini terasa kosong. Ia mulai merindukan masa kecilnya. Qing Yi pun juga berubah menjadi wanita tua. Kerutan memenuhi wajahnya, tetapi tatapannya tetap selembut dulu. Meski mereka tidak pernah memiliki anak, ia tetap setia mendampingi Wang Ping. Pada tahun ke-35 sejak meninggalkan rumah, Wang Ping akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menyerahkan kedudukannya kepada pejabat yang paling setia mengikutinya selama bertahun-tahun. Yang ia bawa pergi hanyalah Qing Yi dan kenangan selama 30 tahun pengembaraan hidupnya. Kereta mereka perlahan bergerak di sepanjang jalan menuju kota air luas. Tak lama kemudian, suara roda kereta terdengar mendekat sebelum berhenti di depan mansion. Wang Ping turun dari kereta sambil membantu Qing Yi. Mereka berjalan melewati gerbang. Wang Lin mengangkat kepalanya perlahan. Sembari tersenyum, dia menyuruh Wang Ping dan Qing Yi mendekatinya untuk makan. Wang Ping menatap sosok ayahnya dengan mata bergetar. Suara Wang Ping serak saat ia berlutut di tanah. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Semua beban, penderitaan, dan kerinduan selama puluhan tahun seakan runtuh dalam sekejap. Di sampingnya, Qing Yi juga ikut berlutut dengan hormat. Dengan suara lembut ia berkata, "Ayah." Wang Lin memandang keduanya sebelum perlahan mengulurkan tangan membantu mereka berdiri. Ia kembali menyuruh makan. Malam itu, mereka makan bersama untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu, Qing Yi diam-diam memandang Wang Lin dengan hati yang terus bergetar. Selama bertahun-tahun menemani Wang Ping, ia telah mengetahui identitas asli Wang Lin. Wang Lin adalah Sumu, sosok legendaris yang dahulu seorang diri membantai planet 1000 ilusi dan mengguncang seluruh domain utara. Namun hingga sekarang ia masih sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin pria tua yang tampak hangat ini ternyata adalah Sumu yang ditakuti banyak kultivator. Qing Yi tidak pernah menceritakan legenda itu kepada Wang Ping. Baginya, kisah itu hanyalah masa lalu dan bukan haknya untuk membuka rahasia ayah Wang Ping.
Kemudian Wang Ping meletakkan sumpitnya. Ia menatap ayahnya dalam diam. Ada pertanyaan yang ingin ia sampaikan tetapi ia gak berani. Melihat keraguan itu, Wang Lin bertanya apa yang ingin Wang Ping tanyakan. Tubuh Wang Ping sedikit bergetar. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya berkata bahwa dirinya ingin tahu tentang ibu. Waktu kecil dia juga pernah bertanya tentang ini. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana ekspresi ayahnya saat itu dipenuhi kesedihan yang mendalam. Dan kini untuk kedua kalinya ia kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Wang Lin terdiam sebelum bercerita bahwa jauh dari sini ada sebuah planet kultivasi bernama Suzaku. Ia menceritakan awal dirinya memasuki dunia kultivasi, tentang sekte Heng Yu, sekte Tiandao, berbagai pertempuran hidup dan mati, pengkhianatan, perpisahan, hingga jalan panjang yang membawanya menjadi sosok yang mengguncang dunia. Kisah itu begitu panjang, namun setiap kata yang keluar dari mulut Wang Lin membawa kesepian yang sulit dijelaskan. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan hati mereka bergetar. Wang Ping memandang ayahnya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mulai memahami seperti apa kehidupan lelaki yang selama ini selalu tampak tenang. Di sampingnya, Qing Yi juga tenggelam dalam cerita itu. Matanya membelalak dan hatinya terus bergetar. Kemudian di suasana sunyi itu, Wang Lin perlahan mengucapkan sebuah nama. Kultivator wanita itu bernama Liu Mei.